Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmatnya kita dapat kembali melanjutkan pembahasan Kitabul Adab yang pada kesempatan sore hari ini kita masih membahas adab-adab yang berkaitan dengan Al-Quran. Insya Allah akan kita lanjutkan di adab yang ke-17 yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu Al-Qadru Al-Mustahab fi Khatmil Quran, yaitu berkaitan dengan kadar yang dianjurkan dalam mengkhatamkan Al-Quran. Maksudnya adalah kadar berapa lama yang dianjurkan dalam mengkhatamkan Quran. Apakah semakin cepat semakin baik, ataukah ada kadar maksimalnya atau mungkin bahkan kadar minimal? Kita akan bahas di bab ini. Penulis mengatakan ikhtalafat adatus salaf fil qadri alladhi yukhtamul Qur'anu fihi. Kebiasaan para salaf dalam mengkhatamkan Al-Quran itu berbeda-beda. Ya, mereka tidak sama ketika membaca Quran, khatamnya itu tidak selalu sama waktunya. Faminhum man kana yakhtimuhu fi syahrain. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 2 bulan. Wa minhum fi syahrin, ada juga yang sebulan. Wa minhum fi 10 layalin, ada yang 10 hari khatam. Wa minhum fi sab', ada yang cuma 7 hari khatam. Wa huwa fi'lul aktsarin, dan inilah yang kebanyakan mereka lakukan, yaitu mengkhatamkan dalam waktu sepekan atau 7 hari. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar beliau, ya, wa minhum duna dzalika fi 3. Kemudian juga selain daripada yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab beliau, juga disebutkan riwayat bahwasanya sebagian salaf ada yang mengkhatamkan kurang dari 3 hari. Wa minhum fi kulli yaumin wa lailatin khatmatun, dan di antara mereka ada yang khatam setiap hari. Jadi setiap hari khatam. Wa qissatu Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu masyhurah, dan terdapat kisah yang cukup populer dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, iqra al-Quran fi syahrin, bacalah Al-Quran dalam waktu sebulan. Nabi perintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk mengkhatamkan dalam waktu sebulan. Qultu inni ajidu quwwatan, maka aku katakan kepada beliau bahwasanya aku mampu lebih dari itu, atau aku mampu lebih cepat daripada itu. Hatta qala faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala dhalik. Ya sudah, kata Nabi, ya, bacalah dalam sepekan khatam dan jangan sampai lebih cepat daripada itu. Artinya ada kadar di mana kita jangan terlalu cepat ketika mengkhatamkan Al-Quran. Faja'ala ba'duhum as-sab' haddan li'aqal ma yukhtamu fihi Al-Quran. Sehingga sebagian ulama, sebagian salaf, mereka menjadikan 7 hari sebagai kadar minimal atau kadar yang paling sedikit, paling sebentar ketika menghatamkan Quran. Tidak boleh kurang daripada 7 hari. Wa ba'duhum ja'ala 3 haddan liaqallihi. Wastadalla bima rawahu Abu Dawud wa ghairuhu an Abdullah bin Amr annahu qala. Sebagian lagi membatasi bukan 7 hari tapi 3 hari. Ya, tidak boleh lebih singkat daripada 3 hari. Dan mereka berdalil dari hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Amr. Ia mengatakan qala li Rasulullah SAW iqra'il Qur'ana fi syahrin. Nabi bersabda kepadaku, wahai Abdullah bin Amr,
ya, bacalah Al-Quran dalam waktu sebulan. Qala inna bi quwwah, kata Abdullah bin Amr, saya bisa lebih kuat atau lebih cepat daripada itu. Qala iqra'hu fi thalathin, kalau gitu bacalah dalam 3 hari. Ini menjadi dalil bahwasanya maksimalnya atau kita sebut maksimal 3 hari atau minimal 3 hari ya, pokoknya tidak boleh kurang daripada 3 hari. Wa 'anil Imam Ahmad anna dzalika ghaira miqdar bal huwa ala hasabi halihi minan nasyat wal quwwah. Adapun pendapat Imam Ahmad diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau berpendapat tidak ada maqdar, tidak ada batasan. Tidak ada batas 7 hari atau 3 hari ya. Atau ghairu muqaddar ya, tidak bisa ditakar. Berapanya persisnya itu enggak bisa ditakar, enggak bisa dibatasi. Bal huwa ala hasabi halihi minan nasyat wal quwwah. Akan tapi nanti tergantungnya kepada kondisinya, lagi semangat atau lagi kuat, atau kondisi masing-masing orang ya. Li'annahu ruwiya an Utsmana annahu kana yakhtimuhu fi lailatin. Karena diriwayatkan juga dari Utsman bin Affan bahwasanya beliau mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 1 malam saja. Dan artinya tidak tercela ya. Ketika kita dapati riwayat sahabat 1 malam selesai khatam Quran. Walaupun itu seorang Utsman bin Affan tentunya berbeda dengan kita ya. Dan diriwayatkan juga darinya an jama'ati minas salaf. Dan hal yang semacam itu juga ternyata dilakukan atau diriwayatkan juga dari sebagian salaf. Mereka juga, beberapa dari mereka mengkhatamkan Quran dalam semalam saja. Yang ini disebutkan oleh Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala. Wal mukhtaru indana makhtarahu an-Nawawiyu anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Dan pendapat yang kami pilih dalam hal ini adalah apa yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya semua itu tergantung ya. Berbeda-beda tergantung orangnya. Faman kana yadhhar lahu bi daqiqil fikri lataif wa ma'arif, maka siapa yang bisa atau dalam pada dirinya tanpa ada kedalaman berpikir ya, kemudian juga bisa mengambil perenungan dan juga memahami dengan baik, falyaqtasir ala qadri ma yahsulu lahu kamali fahmi ma yaqra. Maka boleh dia persingkat khatamnya ini sesuai dengan kesempurnaan pemahaman apa yang dia baca. Artinya dalam bahasa lain, selama dia bisa sempurna dalam memahami Quran, walaupun waktunya singkat, boleh, tidak masalah. Karena yang menjadi inti adalah jangan sampai kita membaca kemudian tidak mendapatkan faedah atau pemahaman yang baik tentang apa yang kita baca. Nah, kalau orang bisa membaca Quran dengan cepat dan sambil juga pemahamannya dia punya suatu daqiqil fikr, dia punya pemikiran yang mendalam, sehingga dia bisa sambil baca cepat pun bisa sambil tadabbur, ya maka tentu lebih baik ya. Dia akan bisa semakin banyak membaca Al-Quran. Wa kadza man kana masyghulan bi nashril ilm aw faslil hukumat bainal muslimin aw ghairi dzalika min muhimmatid din wal masalihil 'amah lil muslimin falyaqtasir ala qadri la yahsul lahu bisababihi ikhlalun bima huwa marsadun lahu wala fautu kamali. Demikian pula bagi orang-orang yang mereka disibukkan dengan menyebarkan ilmu, para dai, para ulama, ya para ustadz mungkin ya, yang mungkin memang sibuk dalam mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, berdakwah ya, atau dia sibuk faslul hukumat, yaitu memutuskan perkara ya di antara kaum muslimin
ya mungkin sering diminta untuk berfatwa sehingga sibuk, waktunya banyak terpakai, seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, banyak sekali menerima pertanyaan dari umat ya. Atau yang lainnya min muhimmatiddin, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, kesibukan-kesibukan yang sifatnya agama dan kemaslahatan kaum mukminin ya, maka hendaknya dia mencukupkan sesuai dengan apa yang dia mampu selama tidak menyebabkan ikhlal atau cacat atau kurang dalam menjalankan tugasnya yang memang menjadi tugasnya. Artinya jangan sampai kemudian karena kita pengen baca Quran banyak ya, memaksakan diri sehingga mungkin capek, kemudian kita tidak bisa melaksanakan tugas yang memang tugas kita ya, menyebarkan ilmu atau yang lainnya. Ini justru tidak dianjurkan. Makanya disesuaikan dengan kondisi orangnya masing-masing ya, dengan tetap menjaga kesempurnaan membaca Quran dan memahami maknanya. Wa man lam yakun min haula'i al-madhkurin falyastakthir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malal awil hadramah fil qiraah. Maka siapa yang tidak termasuk dari mereka-mereka yang sibuk-sibuk tadi, maka hendaknya dia perbanyak yang memungkinkan baginya sebanyak mungkin ya, atau bisa dibilang sesingkat mungkin mengkhatamkannya gitu ya, tanpa harus kemudian sampai pada level bosan atau semacam futur dalam membaca. Karena boleh jadi terlalu banyak juga bisa menimbulkan malal, bosan ya. Ini yang kemudian dihindari juga. Jadi boleh dibilang kita perbanyak, kita percepat, tapi kalau kemudian kita butuh istirahat ya istirahat. Ya, kurang lebih demikian. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis Kitabul Adab ini. Karena tadi ada pendapat yang memang membatasi 7, ada yang membatasi 3, ya kan? Yang dipilih oleh oleh penulis buku ini sekaligus dipilih oleh Imam Nawawi adalah tidak ada batasan. Tergantung dari masing-masing orang. Ini kalau orangnya nggak sibuk dan bisa sehari khatam tidak masalah. Ya. Yang berikutnya tanbihun, ada peringatan. La yujad du'aun makhsusun 'inda khatmil Qur'an. Berkaitan dengan doa khatmil Qur'an atau doa khatam Al-Qur'an, maka tidak terdapat doa khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis. Ya. Wa kathratu ad'iyati khatmil Qur'an al-muntashirah wal mutadawalah bainan nas laysat dalilan ala masyru'iyyatiha. Adapun tersebarnya doa-doa khatmul Qur'an, doa khatmul Qur'an yang tersebar di antara manusia itu bukan dalil bahwa itu disyariatkan. Bahkan mungkin di mushaf-mushaf di bagian belakang ada doa khatmil Qur'an. Ya, misalnya Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah, Allahumma dzakirni, dan seterusnya itu ya. Mungkin kita pernah mendengar atau mungkin bahkan pernah mengamalkan ya. Itu tidak ada dalilnya sebetulnya, tidak ada dalilnya, atau dalam kata lain tidak ada keharusan bahkan kesunahan untuk membaca itu. Walaupun sebetulnya secara makna doa tersebut ya tidak salah. Ya Allahumma arhamni bil Qur'an, ya Allah rahmatillah aku dengan Al-Qur'an, waj'alhu li imaman, jadikanlah dia sebagai imamku yang menuntunku, wa nuron sebagai cahaya, wa hudan sebagai pemberi petunjuk, wa rahmah dan sebagai bentuk rahmah. Ini doanya enggak salah, cuman menjadi masalah ketika diyakini sebagai sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan, yang disunahkan. Nanti kalau khatmul Quran baca ini ya, nah, ini yang kemudian ditegaskan di sini. Bukan berarti doanya salah, tapi apa? Tidak masyru'nya yang kita tekankan. Walaysa hunaka nassan marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam taqumu bihi hujjah 'ala iltizami du'ai yuqal 'inda khatmil Qur'an al-'azim. Dan tidak ada satu nas pun, satu dalil yang tegas yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi
hujjah atau alasan untuk mendawamkan atau mengharuskan ya untuk berdoa dengan doa yang sering dibaca oleh kebanyakan masyarakat. Ya sekali lagi ini bicara soal doa khusus ya, bukan kemudian nggak boleh berdoa, enggak ya. Ada doa khusus yang diklaim sebagai doa yang disunnahkan, ini yang tidak ada. Wa min asyaril ad'iyah al-muntasyirah bainan nas du'a'u khatmil Qur'an al-'azim li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan di antara doa yang tersebar di antara sebagian orang yaitu doa khatmul Qur'an dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini saya sendiri kurang tahu ya, saya belum membaca apakah Ibnu Taimiyah punya satu risalah atau suatu tulisan tentang ini, tapi ini tersebar sebagai diklaim sebagai karya Ibnu Taimiyah. Ini doa khatmul Quran karya Ibnu Taimiyah. Wa huwa mansubun ilaihi wa la yasihhu nisbatuhu ilaihi bihalin. Dan itu dinisbatkan kepada beliau, disandarkan bahwa buku ini atau karya itu milik beliau, tulisan itu milik beliau, tapi tidak benar bahwa itu dinisbatkan kepada beliau, itu bukan milik beliau. Dan Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, beliaulah yang mengumpulkan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah menjadi majmu' fatwa Ibnu Taimiyah, itu beliau ya, Abdurrahman bin Qasim ini. Ya, kalau kita tahu ada majmu' fatwa Ibnu Taimiyah gitu ya, itu yang mengumpulkan adalah Syekh Abdurrahman bin Qasim. Beliau spesialis mengumpulkan manuskrip-manuskrip fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah menjadi satu bundel sendiri namanya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Nah, Abdurrahman bin Qasim rahimahullah ta'ala awsa bi adami idkhali hadha du'a fi fatawih ya, li syakkihi fi nisbatihi ila Syekhul Islam. Beliau berwasiat untuk jangan memasukkan doa ini ke dalam kumpulan fatwa beliau, yaitu Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, karena beliau ragu tentang penisbatan doa ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi beliau dan juga kalau tidak salah anaknya ya ikut mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang berisi tentang fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Ya, tapi kalau yang ini, yang doa ini jangan, karena beliau ragu ini kayaknya bukan punya Ibnu Taimiyah. Ya. Wa ma dumna fi bayani du'ai khatmil Qur'an nazidukum faidah wa hiya khulasah ma wasala ilaihi Syekh Abu Bakar Abu Zaid hafizahullahu taala. Ya. Dan kami senantiasa menjelaskan tentang masalah doa khatmul Quran ini, dan kami tambahkan sebuah faedah ya, tentang ringkasan apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar atau apa yang telah diketahui oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah fi risalatihi al-mausumah bi marwiyat du'ai khatmil Quran, yang beliau sampaikan dalam risalah beliau yang berjudul riwayat-riwayat tentang doa khatmil Quran, doa-doa khatam Al-Quran. Beliau mengatakan wa alaihi, dan oleh sebab itu fa inna khulasat an-natijah al-hukmiyah fi hadainil maqamain tatakawwanu fi amrain. Oleh karena itu ringkasan kesimpulan hukum dari tentang masalah doa khatmul Quran ini, maka dia terdiri dari dua bagian. Artinya sebetulnya ada dua bagian letak doa khatmul Quran ini. Ya, ada dua rincian. Al-awwal, yang pertama, anna du'a al-qari li khatmil Quran kharij as-shalah. Yang pertama adalah doa seorang pembaca Al-Quran ya, untuk mengkhatamkan Quran di luar salat. Wa hudurud du'a fi dzalik amrun ma'thurun min amali salaf as-salih min sadri hadhil ummah. Kalau doa khatmul Quran itu dibaca di luar salat ya, maka itu adalah suatu perkara yang ma'thur, yang teriwayatkan, yang ada riwayatnya dari para salafus soleh min sadri hadhil ummah, yang berada di awal umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi ada, kalau masalah doa orang setelah membaca Quran kemudian berdoa dan itu di luar sholat, itu ada riwayatnya dari para salaf.
Kama taqaddama min fi'li Anas radhiyallahu anhu ya waqafahu jama'atun minat tabi'in. Sebagaimana ini adalah perbuatan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan diikuti oleh sebagian tabi'in. Mereka membaca doa khatmul Quran setelah di luar sholat. Ya, setelah selesai khatam, mereka baca doa tersebut. Wal Imamu Ahmad fi riwayatin Harb wa Abil Harith wa Yusuf min Ibnu Musa rahimahumullah ajmain. Dan juga di hal ini juga diikuti oleh Imam Ahmad dalam satu riwayatnya, kemudian Harb bin Ismail Al-Kirmani, kemudian Abul Harith, Yusuf bin Musa dan yang lainnya juga mengamalkan doa ini, yaitu dibaca setelah di luar sholat, ya di luar sholat. Wali annahu min jinsid du'ail masyru, dan dikarenakan hal tersebut termasuk di antara doa yang disyariatkan. Dalam artian boleh berdoa, namanya doa itu disyariatkan selama tidak kita batasi harus begini, harus begitu. Karena membatasi doa yang sifatnya umum ini butuh kepada dalil. Ya, ini yang perlu kita lihat, perlu kita perhatikan. Ya, doa itu secara umum diperintahkan. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah. Ya, jadi kalau doa itu umum ya apa namanya, biarkan dia dalam keumumannya. Ya, tidak perlu diperkhusus. Ya. Jadi secara umum kalau orang setelah khatam Quran berdoa boleh nggak? Jawabannya boleh. Kenapa? Tidak ada dalil yang melarang berdoa. Mau setelah khatam Quran, mau setelah sholat, mau setelah apa. Selama itu kita tidak memang mengkhususkannya. Dengan ini masyru'. Wa taqaddama qaulu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa huwa min akadi mawatinid du'a wa mawatinil ijabah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya setelah membaca Quran, dia merupakan tempat yang paling ditekankan untuk berdoa dan juga di antara tempat diijabahnya doa, yaitu setelah membaca Quran. Ya, boleh jadi dengan cara misalnya seorang bertawasul dengan bacaannya. Dia sedang baca Quran, itu adalah suatu amal soleh, maka boleh kita kemudian berdoa dengan perantara amal soleh yang kita lakukan. Ya, itu boleh dalam syariat, diperbolehkan. Ya. Dengan bacaan Quran saya mohon kepada engkau. Nah, boleh semacam ini, tidak masalah, dan itu diantara waktu tempat-tempat di mana doa itu disyariatkan, bahkan diyakini atau besar peluangnya untuk diijabah. Kemudian tempat yang kedua atau kondisi yang kedua, atsani anna du'a khatmil Quran fi shalah, yaitu doa khatmul Quran dibaca di dalam sholat. Ya, bisa jadi di dalam kunut atau di tempat lainnya. Min imamin au munfaridin, baik dia sebagai imam yang diamini oleh jamaahnya atau munfarid dia sendiri, qabla ruku' au ba'dahu, setelah ruku', sebelum ruku' atau setelah ruku', fit tarawih au ghairiha, baik itu dalam salat tarawih atau dalam salat lainnya, la yu'raf wurudu syai'in fihi aslan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabatihi musnadan. Maka kalau yang semacam ini tidak dikenal riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari salah satu sahabatnya Nabi pun tidak ada riwayatnya. Dan ini ya kita ketahui ya, sebagian imam ketika kunut mungkin kalau dia menghabiskan satu juz semalam gitu ya, nanti di malam ke-29 atau malam ke-30 gitu ya, di sini dia akan kemudian khatam Quran ya, di kunutnya itu kan Allahumma arhamni bil Quran mungkin atau semisalnya. Maka ini tidak diriwayatkan dari Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Jadi kalau kita membaca doa khatmul Quran, pertama tidak harus dengan lafaz yang ada. Tapi kalau kita memakai lafaz itu tanpa meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang masyru', boleh saja. Kita tahu artinya, ini artinya bagus, kita baca, tidak masalah. Ya, tapi kalau meyakini ini ada dalil, ini adalah sunnah, nah, itu butuh kepada dalil, dan itu dilakukan di luar sholat. Ya. Taib, itu yang ke-17 berkaitan dengan apa? Mengkhatamkan Quran. Ya, tadi kesimpulan adalah Imam Nawawi menyimpulkan pertama tidak dibatasi waktu, ya, tidak dibatasi waktu. Jadi
bisa setiap orang bisa berbeda-beda. Kemudian berkaitan dengan doa khatmul Quran juga sudah ada rinciannya di sini. Kemudian adab yang berikutnya, poin ke-18, ya, as-sunnatu al-imsaku 'anil qiraati 'inda ghalabatin nu'as. Yaitu di antara sunnah adalah berhenti dari membaca Al-Quran ketika dikuasai oleh kantuk. Nah, jadi ketika membaca Quran kok ngantuk, maka di antara sunnah adalah berhenti. Tahan dulu, jangan membaca dulu. Wal aslu fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalil dalam masalah ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jimil Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'." Ketika salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat malam, kemudian fasta'jamal Qur'an, ya, kemudian Quran itu terasa kaku untuk dilafazkan di lisannya, ya, artinya karena dia ngantuk, ya, jadi membacanya itu kayak berat, karena kalau ngantuk kan mulutnya juga ikut berat sebetulnya, ya. Maka falam yadri ma yaqul, sehingga dia nggak paham apa yang dia katakan, ya, apa yang dia baca itu dia nggak ngerti, ya, dia nggak menyadari kalau ternyata ada salah, ya. Falyattaji', maka hendaknya dia berbaring. Jadi itu solusinya, ya, ditidur dulu, nggak usah diterusin sholatnya. Wa mana ista'jam al-Quran alaihi ay istaghlaq walam yantaliq bihi lisanuh. Mana ista'jam al-Quran alaih, Al-Quran itu terasa kaku baginya, yaitu dia menjadi kacau, ya, ketika lisannya itu jadi sulit untuk menggerakkan atau menjadi tidak benar dalam membaca Al-Quran, ya. Hal ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa illatul imsak 'anil qira'ah bayyanaha Nabi SAW fi hadithi Aisyah. Dan sebab kenapa dianjurkan untuk menahan diri atau berhenti dulu dalam membaca Quran ketika ngantuk adalah dijelaskan Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, idza na'asa ahadukum fis shalah falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum. Jika salah seorang di antara kalian mengantuk dalam sholatnya, maka hendaknya dia tidur sampai kantuknya hilang. Jadi obat kantuk itu ada dua. Yang pertama tidur, yang kedua kopi, ya. Kalau kopi, kadang nggak semua orang mempan. Tapi yang jelas mempan insya Allah adalah tidur. Nah, sehingga kalau ngantuk tidur saja, nanti insya Allah hormon-hormonnya sudah kembali. Ya, nanti dia bisa bangun dan lebih segar lagi dan bisa sholat dengan nyaman. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Karena boleh jadi ketika kalian sholat dalam kondisi ngantuk, maka boleh jadi dia sebenarnya ingin untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah, namun jatuhnya adalah malah mencela dirinya sendiri. Itu karena ngantuk, ya, namanya ngantuk, ya, bisa salah ngomong, maka ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Wa hadza irsyadun latif minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu bimbingan yang lembut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal insana idza na'asa fa innahu yakhlut fi kalamihi. Karena seorang insan ketika dia ngantuk, maka dia akan terjadi ketercampuran dalam kata-katanya. Dalam berkata-kata dia akan boleh jadi akan kecampur-campur, tidak benar. Wa qari'ul Qur'an wal musalli, ya, umira ayyamsika 'anis sholati wal qira'ah hatta la yad'uwa al musalli ala nafsihi min haitsu
min haitsu la yash'ur. Dan orang yang membaca Quran dan juga orang yang sholat, keduanya diperintahkan untuk menahan diri maksudnya untuk berhenti dari sholatnya atau dari bacaan Qurannya, ya, sehingga atau dikhawatirkan dia tidak mendoakan kejelekan untuk dirinya sendiri. Min haitsu la yash'ur, dalam kondisi dia tidak menyadarinya. Ya, dalam kondisi dia tidak menyadarinya. Wa hatta yuson al-Quran anil hadramah wal kalam al-mu'jam. Dan juga hal ini untuk melindungi Al-Quran supaya terlindungi dari bacaan yang salah, ya, yang tentunya bisa merubah arti dan kalam yang keliru, ya, kalam yang keliru. Ada tambahan faidah. Yambaghi lil qari ayamsika anil qiraati idza syara'a fit tatha'ub. Yambaghi, yaitu sudah sewajarnya atau sudah sebaiknya, ya, bagi seorang pembaca Quran untuk menahan diri dari membaca Quran ketika memulai dalam kondisi menguap. Ya, dia ada mulai menguap. Jadi dia baca Quran, cuma udah mulai nguap 1 kali, ya, 2 kali, ya. Nah, ketika itu maka dia disunahkan atau dianjurkan untuk berhenti. Li'annahu law istamarra fil qira'ah wa huwa fi halit tatha'ubihi la akhraja kalaman wa sautan muz'ajan, ya. Kalau dia lanjutkan qira'ahnya dalam kondisi terus-menerus menguap seperti itu, maka dia akan mengeluarkan satu kata-kata dan juga suara, ya, yang muz'ajan mudhikan, suara yang keliru dan juga atau yang kacau dan juga yang menggelikan. Coba jangankan kita baca Quran, kita ngomong sambil gitu, ya, itu kan jadi terdengar menggelikan gitu, ya. Nah, bagaimana jika dia Al-Quran gitu, ya. Yusonu kalamullah anhu wa yunazzah. Maka kalamullah kita sucikan dari hal semacam itu. Kita lindungi dari pas baca Quran gitu, ya. Nah, kemudian pas baca surat apa di tengah-tengah nguap gitu. Nanti terpengaruh bacaannya juga gitu, ya. Ini seolah-olah menjadi pelecehan terhadap Al-Quran, walaupun tidak sengaja tentunya, tapi tentu itu menjadi kalamullah menjadi satu bahan yang atau satu hal yang diremehkan, ya. Taib. Itu yang ke-18 berkaitan dengan dianjurkan untuk berhenti ketika ngantuk, ya. Yang ke-19 di antara adab ketika membaca Quran adalah istihbabu ittisalil qiraati wa adami qat'iha. Dianjurkan untuk melanjutkan qiraah dan tidak memutusnya di tengah jalan. Tidak memutus bacaan. Wa huwa minal adab allati yustahabbu litalil Qur'an ayakhudha biha. Dan ini adalah di antara adab yang dianjurkan untuk membaca Quran, untuk dia adopsi, untuk dia betul-betul amalkan. Fa idza syara'a fit tilawati fala yaqta'ha illa li amrin 'arid. Ketika dia sudah memulai membaca Quran, maka hendaknya jangan dia putus kecuali untuk perkara yang betul-betul mendesak. Jadi maksudnya kalau lagi baca Quran tanpa keperluan yang mendesak, berhenti kemudian saya tak bikin kopi dulu. Nanti ada apalagi yang tidak mendesak. Maka ini hendaknya jangan dilakukan. Ya, fa'adaban ma'a kalamillahi alla yaqta'a li ajli umurid dunya. Maka di antara bentuk beradab terhadap kalamullah adalah hendaknya dia tidak memutus bacaannya untuk urusan dunia. Wa innaka la ta'jab, ya, min ba'dil ladzina yantadhiruna as-salata fil masjid. Dan engkau akan betul-betul heran dengan
sebagian orang yang menunggu sholat di masjid. Kaifa annahum yaqta'una tilawatahum iddata marrat. Bagaimana kau akan heran melihat mereka, bagaimana mereka memutus tilawah mereka beberapa kali. Kan sambil nunggu sholat, baca Quran. Tapi sering keputus ya. Sering ada aja yang membuat dia memutus bacaannya, nanti balik lagi dan seterusnya. Nanti mungkin ada temannya, hai, lanjut lagi gitu ya. Min ajli umuri dunyawiyah laysat bidzati qimah. Untuk perkara duniawi yang tidak punya nilai. Walakinnahu syaitan la yuridul khaira lil muslim abada. Yang demikian itu karena setan memang tidak menginginkan kebaikan bagi seorang muslim sama sekali. Ini godaan setan untuk memutus bacaan. Wa yusta'nasu lima qaddamna bima rawahu tabi'i al-jalil Nafi'. Dan untuk menguatkan hal ini, kami bawakan sebuah riwayat dari seorang tabi'in yang mulia yaitu Nafi'. Nafi' siapa? Nafi' adalah maula dari Ibnu Umar, bekas budaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan, Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza qara'a al-Qur'ana lam yatakallam hatta yafragha minhu. Atau kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika membaca Al-Qur'an lah beliau tidak berbicara sampai selesai membaca Quran. Jadi tidak terputus di tengah untuk ngobrol lanjut lagi, enggak. Beliau kebiasaan adalah selesai dulu baru ngobrol, setelah itu baru berbicara dengan orang lain. Fa akhadtu alaihi yauman, maka suatu ketika aku menyimaknya membaca Quran, ya. Fa qara'a surat al-Baqarah hatta intaha ila makanin. Dan beliau sedang membaca surat Al-Baqarah kemudian berhenti di suatu ayat. Qala, beliau mengatakan, Tadri fima unzilat. Tahukah kau wahai Nafi, surat ini apa atau ayat ini turun berkaitan dengan apa? Qultu la, enggak tahu saya. Qala unzilat fi kadza wa kadza. Ayat ini turun berkaitan dengan kisah ini. Nah, karena Al-Qur'an itu ada asbabun nuzulnya ya, ada sebab kenapa diturunkan. Nah, di tengah-tengah itu Ibnu Umar berhenti untuk menjelaskan kepada Nafi tentang ayat ini dulu sebab turunnya karena peristiwa ini misalnya. Ya, maka tsumma madha, kemudian lanjut lagi beliau. Fahadhi 'adatu Ibni Umar radhiyallahu anhuma falam yaqta' tilawatahu illa li ajli nashri ilmin wa huwa ibadatun aidha. Kebiasaan Ibnu Umar ini beliau tidak memutus bacaannya kecuali untuk menyebarkan ilmu. Jadi beliau bukan kemudian berhenti karena gimana kabarnya, lama gak ketemu kita, nanti lanjut lagi, nanti ada siapa lagi atau ada apa lagi, ada WA lagi kan, nah, saya baca dulu, nah, lanjut. Enggak seperti itu Ibnu Umar. Ibnu Umar yang beliau jadikan sebagai pemotong bacaan ini bukan sesuatu yang remeh ya, tapi memang karena berkaitan dengan apa yang beliau baca sendiri ya, menjelaskan ke orang lain ayat ini ya berkaitan dengan ini ya. Atau kita mungkin bisa berbagi faedah yang lain, misalnya ini contoh bacaan gharib, nah, kita mungkin lagi baca gitu ya, baca ada istri kita mungkin ya, nah, terus kita lagi baca misalnya Bismillahi majreha wa mursaha. Terus nanti kita boleh berhenti itu nanti. Nih loh contoh ini contoh bacaan gharib. Bacanya majreha bukan majroha gitu. Ini boleh. Ya, karena kita memang sedang berbagi ilmu dan itu bukan memotong untuk hal-hal yang enggak penting. Itu memotong untuk satu hal yang memang penting dan bagian dari ibadah juga. Taib. Yang berikutnya yang ke-20 adalah ya minas sunnah ayyusabbihal qari'u 'inda ayatit tasbih. Di antara sunnah adalah pembaca Al-Qur'an itu bertasbih ketika melewati ayat tasbih. Ya. Wa yata'awwadz 'inda ayatil 'adzab, dan berlindung kepada Allah ketika melewati ayat yang menjelaskan azab. Wa yas'al 'inda ayatir rahmah, dan memohon kepada Allah ketika membaca atau melewati ayat-ayat tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan ketika di tengah-tengah ada satu ayat yang ini konteksnya adalah memuji Allah, bertasbih, misalnya sabbihisma rabbikal a'la, ya, atau kemudian yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard, atau mungkin sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, atau apa namanya, banyak ya ayat-ayat yang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa minal masjidil haram ila masjidil aqsa, ya. Itu kan ayat-ayat yang apa namanya, ayat-ayat yang ada tasbih, ada subhan, ada apa namanya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertasbih juga, ya, subhanallah. Dalilnya adalah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya, fi hadits Hudzaifah wa salatihi ma'a Rasulullah SAW, ketika beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Tsumma iftataha ala Imran faqara'aha." Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan surat Ali Imran dan membaca Ali Imran. Yaqra'u mutarassilan, ya, beliau membaca dengan pelan, ya. Idza marra bi ayati tasbihin sabbaha. Ketika beliau lewat di ayat yang berisi tasbih, maka beliau sabbaha, bertasbih. Wa idza marra bi su'al sa'ala. Dan ketika beliau melewati ayat yang berisi tentang permohonan kepada Allah, ya, Rabbighfirli misalnya, Allahumma, ya, atau yang semisalnya permintaan-permintaan kepada dia juga minta kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awwadza. Dan ketika beliau berjumpa dengan ayat yang meminta perlindungan, maka beliau berta'awudz, ya, misalnya qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, atau misalnya fasta'idz billah, ya, dalam surat apa, Al-A'raf kalau tidak salah, ya, ada perintah fasta'idz billah, ya, maka mintalah perlindungan kepada Allah, ya, maka beliau berta'awudz, ya, Al-Hadid dan juga seterusnya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, fihi istihbabu hadhil umur likulli qari'in fis sholati wa ghairiha. Ini perkara yang disunahkan atau dianjurkan untuk setiap pembaca Quran, baik di sholat maupun di luar sholat, ya. Taib. Kemudian untuk poin poin berikutnya, ya, poin ke-21 dan seterusnya. 21 ini cukup panjang, ya, untuk kita bacakan, sehingga mungkin akan kita bacakan di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala, karena kalau terputus di jalan juga kurang bagus, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.